Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, dan yang saya hormati teman-teman kelas 2C yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nur Fadila. Saya dari kelas 2C Prodi PIAUD di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang ilmu kalam yang akan saya presentasikan materi tentang perbandingan teologi klasik dalam Islam. Nah, pembahasan ini akan berfokus pada 4 hal utama, yaitu tentang pandangan, tentang pelaku dosa besar, konsep iman, dan kufur, serta perbedaan antar aliran teologi klasik. Nah, dalam sejarah terdapat beberapa aliran teologi yang berkembang karena adanya perbedaan cara memahami Al-Quran, hadis, dan penggunaan akal. Nah, beberapa aliran yang terkenal adalah Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun berbeda pendapat, masing-masing aliran memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pelaku dosa besar. Menurut aliran Khawarij, seorang muslim yang melakukan dosa besar dianggap telah keluar dari Islam atau menjadi kafir. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu akan mendapatkan hukuman yang berat di akhirat jika tidak bertaubat. Nah, berbeda dengan Khawarij, aliran Murji'ah itu memiliki pandangan yang lebih longgar. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu tetap dianggap sebagai seorang mukmin. Nah, sedangkan keputusan akhir mengenai nasibnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, aliran Mu'tazilah mengambil posisi tengah. Mereka itu berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak bisa disebut mukmin, akan tetapi juga tidak bisa disebut dengan kafir. Kenapa? Konsep ini dikenal dengan istilah al-manzilah bain al-manzilatain, yang artinya itu berada di antara dua posisi. Adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu tetap merupakan seorang muslim yang berdosa selama ia masih meyakini rukun iman dan tidak mengingkari ajaran pokok Islam, maka ia tidak dianggap keluar dari Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep iman. Menurut Khawarij itu, iman harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, jika seseorang melakukan dosa besar, maka imannya itu dianggap hilang. Nah, sedangkan Murji'ah itu berpendapat bahwa iman terutama terletak pada keyakinan dalam hati dan pengakuan dengan lisan. Nah, oleh karena itu, dosa besar tidak secara otomatis menghilangkan iman seseorang. Nah, menurut Mu'tazilah, iman itu mencakup keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Nah, ketiganya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa iman itu terdiri dari keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, iman seseorang itu dapat bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Nah, pembahasan berikutnya adalah mengenai konsep kufur. Menurut Khawarij itu, seseorang yang melakukan dosa besar dapat dianggap sebagai kafir. Namun, Murji'ah menolak pandangan tersebut dan berpendapat bahwa dosa besar itu tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam. Sedangkan Mu'tazilah itu berpendapat bahwa pelaku dosa besar berada pada posisi di antara mukmin dan kafir ketika itu di dunia, tetapi akan mendapat hukuman di akhirat jika meninggal tanpa bertaubat. Sementara itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa kufur itu adalah tindakan mengingkari Allah, Rasul, atau ajaran pokok Islam. Bukan semata-mata itu karena melakukan dosa besar. Nah, jika dilihat dari keseluruhan,
Perbedaan utama antara aliran teologi klasik terletak pada cara mereka memahami hubungan antara akal, iman, dan amalnya. Nah, sedangkan Khawarij itu bersikap sangat tegas dalam menentukan status keimanan seseorang. Murji'ah lebih menekankan aspek keyakinan dan menyerahkan penilaian akhir kepada Allah. Nah, selanjutnya Mu'tazilah. Jika Mu'tazilah itu lebih mengutamakan pendekatan rasional dan penggunaan akal. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengambil posisi yang lebih moderat dengan memadukan antara wahyu dan akal. Jadi semuanya itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan teologi klasik dalam Islam itu muncul karena adanya perbedaan metode dalam memahami ajaran agama. Nah, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam sangat kaya dan beragam. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari perbedaan tersebut dengan sikap terbuka, bijaksana, dan saling menghormati. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.